Sony Xperia X2 Compact, versi mininya X2 biasa yang sekarang harganya sudah sangat turun menyamai X2 biasa. So ya, mari kita langsung aja review X2 Compact di tahun 2021. Let's go! Halo guys, nama teman dari StefTech dan mari kita langsung aja review si X2 Compact, versi mininya X2 biasa. So, yang pertama kita bahas dulu harga dan speknya seperti biasa. Untuk harganya kalian bisa beli di harga sekarang udah mirip sama X2 sendiri, 1,9 juta, yang varian 4GB RAM dan internal storage sebesar 64GB, yang udah support semua SIM, jadi nggak ada blok-blokan, dan juga udah support microSD yang pastinya. Seperti biasa, kalau kalian yang beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan untuk harga segitu, kalian dapat spek pakai chipset Snapdragon 845 dan fabrikasi sebesar 10 nm, layar 5 inci Full HD IPS LCD display dan PPI sebesar 483 yang udah support HDR10, ada NFC, dual speaker, dan juga punya baterai sebesar 2870 mAh yang udah support fast charging sampai 18 watt. So next, untuk si design dan build quality-nya, as always, dia tuh untuk si build quality-nya, dia bodi belakang terbuat dari plastik, bukan dari kaca. Gak kayak si X2 yang udah dari kaca. Di X2 Compact dia masih terbuat dari plastik, tapi at least gak kayak di X1 Compact yang frame-nya terbuat dari plastik. Kalau di X2 Compact dia frame-nya udah terbuat dari full metal, yang artinya ini bobotnya juga atau beratnya cukup kerasa berat, jadi cukup kerasa solid dan masih kerasa sangat premium kalau misal digenggam di tangan. Dan yang pastinya juga ini untuk pemakaian satu tangan. Di X2 Compact semua corner bisa dicapai dengan baik pakai jempol gue, yang artinya ini perfect banget buat one-handed usage. Di X2 Compact juga seperti HP Sony-nya ada LED notifikasi yang posisinya sama, notifikasi berwarna di sebelah kamera depan. Dan di X2 Compact juga ada NFC yang posisinya bisa kita lihat di antara fingerprint sama kamera belakang. Dan kalau misalnya kita scan pakai kartu GTO, ini juga cukup responsif. Dia langsung ngegetar dan langsung ngasih tahu saldonya berapa. Kita coba lagi, tadi kalah kakak yang lain. Bam! Yang gue suka juga ini lumayan responsif, sangat responsif, nggak pernah salah, dan juga lumayan cepat. Very nice. Dan untuk si fingerprintnya sendiri, dia itu posisinya di belakang, sama seperti versi besarnya Xperia X2 biasa, tapi ini sama kayak di X2 juga. Di X2 Compact posisi fingerprintnya kagok banget. Dan walaupun memang ini fingerprintnya cukup cepat dan juga cukup akurat, tapi ini tuh ada sedikit bug kalau misal lagi mati layarnya, terus kalian pengen langsung nge-scan, itu tuh kadang-kadang suka nggak mau. Jadi harus dinyalain dulu layarnya, terus baru nge-scan fingerprintnya. Suka nge-bug kadang-kadang. Tapi saat itu fingerprintnya solid banget kok. Dan untuk kualitas layarnya sendiri, ini kalau misalnya dibandingin dengan X1 Compact, di X2 Compact, gue bisa bilang jauh lebih baik, jauh lebih bagus. Overall kualitasnya nggak beda jauh dengan si X2 biasa, punya detail yang super sharp, warna yang akurat, berkasih tri-luminous display, dan juga viewing angle yang cukup bagus. Untuk full brightness-nya juga ini bisa cukup terang, jadi pemakaian di bawah sinar matahari walau kelihatan sedikit gelap tapi masih sangat usable. Dan yang terakhir di section ini, untuk touch delay-nya di X2 Compact gak ada sama sekali. Sama kayak HP Sony Xperia lainnya, overall dipakai buat ngetik keyboard, main game rhythm, atau scroll aplikasi dengan cepat, semua kerasa super responsif dan akurat. Dan selanjutnya untuk si audio quality-nya sendiri, mari kita bahas audio quality via headphone jack, atau lebih tepatnya via lack of headphone jack. Karena bisa kita lihat, di X2 Sony mulai ngelepas headphone jack, di bawah nggak ada, di atas nggak ada. Jadi kalian harus beli converter sendiri yang kayak gini, USB Type-C to 3.5mm headphone jack. Jadi ya, mari kita bahas audio quality-nya via converter tersebut. Jadi untuk si audio quality via USB Type-C to 3.5mm headphone jack, ini menurut gue sudah bagus, sangat bagus malahan, atau setara dengan versi besarnya X2. Overall dia punya vokal yang super jernih, instrumen yang rich dan jernih, soundstage yang luas dibanding HP biasanya, dan juga punya bass yang surprisingly ini lumayan balance, gak overwhelming. Untuk si soundstick-nya sendiri ini lebih ke arah balance. Dan untuk full volume-nya gue coba pakai Cos Porta Pro headphone. Di Xperia X2 Compact dia bisa ngedrive headphone tersebut dengan baik di sekitar 80% volume. Dan keep in mind guys, Cos Porta Pro tuh butuh 2 kali lipat power. Jadi menurut gue amplifier yang udah ada di X2 Compact udah cukup bagus. Dan untuk speakernya sendiri ini front facing stereo khas HP Sony. Untuk suaranya ini gue bisa bilang bagus banget di harganya. One of the best, malahan the best. Menurut gue HP zaman sekarang pun yang harganya 2 kali lipat dari HP ini masih kalah kalau misalnya dibandingin sama X2 Compact untuk kualitas speakernya. Dia punya suara yang overall balance dengan vokal yang clear, tanpa nusuk, instrumen, dan soundstage yang cukup bagus. Terus juga dia punya full volume yang bisa keras dengan distorsi yang sangat minimum. Untuk lebih detailnya ini dia speaker testnya, gue rekomend pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail suaranya gimana. Check it out guys. Dan
guys. Dan untuk si kamera quality-nya, kamera belakang dia itu punya megapiksel sebesar 19 megapiksel dengan f2.0. Dan untuk kamera depan dia punya megapiksel 5 megapiksel f2.2 yang bisa nge-record video sampai resolusi 1080p 30 fps dan udah ada electronic image stabilization. Jadi udah bisa stabil video selfie-nya. Dan untuk kualitas kameranya, kamera belakang ini masih sangat bagus. Ya bisa dibilang ini kualitas fotonya masih ada bau-bau flagship-nya, which is very nice. Overall gambar kelihatan sangat hidup, natural, dan juga punya dynamic yang cukup bagus dan detailnya pastinya lumayan sharp asalkan pencahayaan banyak. Cuma yang memang untuk foto low light-nya di X-Z2 Compact ini karena nggak ada night mode, yang artinya foto memang kelihatan lebih gelap dan sedikit lebih banyak noise dibanding HP biasa yang udah ada night mode. Tapi menurut gue overall masih kelihatan cukup bagus kok. Detail masih surprisingly cukup sharp dengan warna yang masih cukup hidup. Dan untuk si kualitas selfie-nya sendiri ini mirip banget kayak X-Z1 Compact. Dia tuh lensanya pertama ultra wide, terus kualitasnya juga ini nggak jauh beda sama X-Z1 Compact. Detailnya cukup oke, walaupun not the best, warnanya juga cukup natural, dan juga dia punya exposure yang biasa aja. Dan untuk video recordingnya, untuk kamera belakang, kalau misalnya kita ke kamera terus kita ke video recording, di sini bisa kita lihat kalau misalnya ke setting, technically Xperia X-Z2 Compact bisa nge-record sampai 4K 30 fps atau Full HD 60 fps, tapi kalau di resolusi kedua tersebut, intelligent active steady shot-nya bakal mati. Jadi untuk sampelnya gue bakal pakai Full HD 30 fps aja untuk ngelihat stabilisasinya sebagus apa. So ya, check it out guys. Oke guys, ini video recording pakai resolusi 1080p 30 fps buat ngetes intelligent active stabilization-nya. Udah coba jalan cepet. Sebelumnya mari kita coba fokusin ke tanaman, fokusnya secepat apa, dan cukup cepat, cukup bagus. Kita coba fokusin ke logo Toyota, lumayan cepat. Nah kalian bisa tes juga kualitas audionya gimana di komen bawah. Overall shot, dynamic range cukup oke. Dan ya kalian bisa nilai sendiri gimana kualitasnya. Fokus lumayan cepat. Dan untuk si gaming performanya sendiri, dia itu pakai Snapdragon 845 sama kayak kakaknya, X-Z2 biasa. Dan untuk performanya ini main game yang semi-demanding kayak Honkai Impact atau PUBG, masih bisa di settingan high atau mid dengan frame rate yang sangat stabil. Dan untuk main game yang super demanding kayak Genshin Impact, gue coba di settingan medium frame rate dengan FPS 60. Overall sebenarnya untuk FPS sendiri ini cukup tinggi, sekitar 45-55 fps, which is very nice. Tapi kadang-kadang ini suka banyak stutter, terutama kalau misal ke dunia yang baru atau lagi banyak ada particle effect, itu bakal kerasa banyak stutter, yang jujur ngebikin gameplay jadi sedikit annoying sama kurang enjoyable. Tapi kalau misalnya dibandingin sama Snapdragon sebelumnya, 835 masih jauh lebih bagus kok di 845. Dan kalau misalkan turunin ke full low setting, itu frame rate-nya bakal lebih stabil dan juga stutternya bakal lebih sedikit. Terus untuk main game rhythm kayak Bandori Love Live, ini yang pastinya sama kayak di HP Sony lainnya sangat enjoyable. Ini main game di HP X-Z2 Compact, main game rhythm tuh feelingnya sama kayak main di Apple device. Ya artinya nggak ada touch ataupun audio delay sama sekali. Overall super enjoyable. Dan juga game performance-nya buat main game berat pun masih surprisingly enak. Dan next mari kita bahas UI experience-nya. Untuk si OS-nya sendiri, terakhir gue nge-review X-Z2 biasa, dia itu masih di Android 9. Tapi di tahun 2021, X-Z2 dan X-Z2 Compact sekarang udah bisa di-upgrade sampai Android 10. Dan untuk si OS-nya sendiri bisa kita lihat ini bener-bener kayak stok Android banget, yang personal gue sangat-sangat prefer. Ya gue harap ini kalau misalnya kalian ingat guys, gue harap HP kayak Samsung ngeluarin versi Google Play-nya sendiri. Tapi ya, itu mungkin cuma mimpi gue yang gak mungkin tercapai. Tapi ya, untuk si pemakaian sehari-hari ini, X-Z2 Compact masih kerasa banget kayak HP flagship. Opening aplikasi super cepat, loadingnya sangat cepat, multitasking juga masih kerasa snappy dan juga sangat smooth. Dan overall ini performance-nya, terutama di OS-nya, ini kerasa cepet banget kayak HP flagship. Dan untuk si DRM infonya, ini gak usah ditanya lagi guys, kalau kita ke DRM info, dia sudah di BAM Widefine L1, yang artinya kalau misalnya kalian mau nonton Netflix atau streaming service lainnya bisa di resolusi yang paling tinggi. Dan untuk si HDR-nya juga bisa kita lihat udah support HDR10. Jadi nonton konten bakal punya dynamic range yang lebih imersif dan lebih beautiful yang pastinya. So yang terakhir mari kita bahas si battery life sendiri. Untuk baterai ini, untuk size yang kecil lumayan besar di 2870 mAh.
yang support 18 watt fast charging dan sudah pakai USB Type-C yang pastinya. Untuk ketahanan baterai sendiri, menurut gue ini untuk HP compact sudah sangat bagus. Overall, Exit 2 Compact bisa bertahan full 1 hari penuh, dari jam 6 sampai jam 8 malaman. Dalam pemakaian gue yang cukup enteng ya pastinya hanya sosial media dan nonton YouTube aja atau nonton video. Terus untuk si SOT-nya sendiri, kalau misalnya kita ke album, di sini gue udah screenshot, dia bisa dapat SOT sekitar 6 jam. Yang menurut gue untuk HP yang umurnya udah sekitar 2 tahun atau 3 tahun, dan juga size-nya kecil, baterainya kecil, dapat screen on time 6 jam sudah sangat impresif. Terus untuk charging speed-nya juga ini cukup bagus. Gue ngecas dari 20% sampai 100% itu butuh waktu sekitar 1 jam 54 menit. Atau kalau bisa dibelutin 2 jam lah. Gak paling cepet tapi udah cukup oke. Tapi ya cuma segitu aja videonya. Dan untuk si konklusinya menurut gue, ini konklusinya sama seperti si XZ1 Compact. By the way, kalau misalnya kalian belum lihat video XZ1 Compact, gue bakal taruh linknya di deskripsi juga. Tapi ya ini bakal mirip banget kayak XZ1 Compact konklusinya. Karena menurut gue XZ2 Compact tuh cocok banget buat jadi pilihan alternatif dari si XZ2 biasa. Terutama buat kalian yang lebih suka HP compact atau HP mini, menurut gue di harga 2 juta pas gak ada pilihan yang lebih baik dibanding si Xperia XZ2 Compact. XZ2 Compact dia punya layar yang masih sangat bagus, walaupun kecil, super sharp, ada NFC yang pastinya, performance memory dalam 45 yang masih future proof, dan juga build quality yang walaupun gak se-premium Xperia XZ2 yang full terbuat dari kaca, tapi menurut gue di XZ2 Compact juga sudah kerasa sangat solid dan masih kerasa premium berkat si aluminium frame-nya. Dan juga pasti yang terakhir dia punya battery life yang surprisingly sangat awet walaupun size-nya yang lumayan kecil. Jadi ya, kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan cuma segitu aja guys videonya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan atau ada fitur yang kelewat. Terus kalau misalnya kalian ingin wallpaper yang ada di video ini, wallpaper Hu Tao dari Genshin Impact, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Thanks for watching, we'll see you in another video. Bye!